Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi bagian ketiga untuk pembentukan ikatan nitrogen karbon alifatik. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa ada 4 reaksi yang akan kita bahas. Di materi sebelumnya yang di part 2 kita sudah bahas tentang substitusi nitrogen nukleofil pada karbon jenuh. Pada bagian ini kita masih akan membahas di jenis reaksi ini, tapi untuk jenis senyawa nitrogen nukleofil yang lain. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang senyawa nitrogen nukleofil, bahwa nitrogen nukleofil ini ada beberapa macam. Ya. Ada yang sudah kita jelaskan atau yang sudah kita bahas sebelumnya itu adalah amonia, NH3, dan juga amina. Jadi amina sendiri ada amina primar, ya, ada amina sekunder, dan ada amina tersier. Nah, jenis senyawa nitrogen nukleofil yang lain ada nitrit, di mana nitrogen mengikat 2 oksigen sehingga dia membentuk anion. Kemudian ada azida, apa itu? Nah, ini adalah satu ion juga, anion, dan ion azida. Ada hidrazin, dan ada juga hidroksil amina. Nah, umumnya memang reaksi menggunakan amonia dan amina yang akan kita bahas, tapi juga ada beberapa senyawa-senyawa nitrit, azida, hidrazin, dan hidroksil amina yang akan kita bahas pada materi ini. Nah, untuk jenis reaksi yang pertama, dan di mana nukleofil nitrogen yang lain yang bereaksi substitusi dengan karbon yang jenuh. Yang kita bahas pertama adalah anion nitrit, ya, NO2 minus. Nah, anion nitrit ini dapat bereaksi dengan alkil halida, tapi dapat melalui 2 mekanisme, ya. Dapat bereaksi dengan sisi nitrogennya atau pada sisi oksigen. Jadi pada anion nitrit ada 2 atom yang bersifat nukleofil, nitrogen dan oksigen, sehingga 2 jenis reaksi itu dapat terjadi menghasilkan 2 produk yang berbeda. Dan jika dia bereaksi dengan pada sisi nitrogennya menyerang karbon jenuh, ya, akan menghasilkan suatu senyawa nitro. Nah, ini suatu senyawa nitro melepaskan X. Nah, reaksi pada anion nitrit juga dapat terjadi pada sisi oksigen, di mana ada oksigen yang bermuatan negatif. Ini juga dapat menyerang karbon jenuh, melepaskan X, sehingga terbentuk suatu nitrit, ya. Jadi kalau tadi ini anion bermuatan negatif, maka jika bereaksi dengan sisi oksigennya maka akan menghasilkan suatu spesies netral, sebuah nitrit. Nah, kapan kemudian reaksi ini akan terjadi, yang mana yang dominan itu tergantung dari struktur reaktan dan kondisi reaksinya. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, jadi ada 2 jenis reaksi atau penggolongan dari senyawa ini, ya. Jadi kalau yang bereaksi nitritnya itu berasal dari nitrit di mana kationnya bersifat logam lunak, misalnya perak, maka akan memberikan produk nitro dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan jika menggunakan nitrit yang logamnya atau kationnya berasal dari logam-logam alkali. Nah, jadi ini berdasarkan keras lunaknya, ya, keras lunak dari pasangan kation nitritnya. Jadi kalau kationnya adalah kation lunak, ya, misalnya Ag, maka sisi nitrogen yang akan bereaksi dengan karbon.
Sedangkan jika kationnya bersifat logam keras, misalnya logam alkali atau alkali tanah, maka akan bereaksi pada sisi oksigen ya. Karena kita tahu oksigen itu juga adalah basa yang keras ya. Nitrogen itu lunak. Nah, sedangkan jika kita tinjau dari jenis alkil halidanya, ya, alkil halida primer, sekunder, dan tersier, itu proporsi nitronya akan menurun seiring dengan banyaknya substituen yang terikat pada karbon halida. Ya, jadi untuk alkil halida primer, ya, misalnya di sini ada butil bromida. Jika direaksikan dengan perak nitrit, maka proporsi nitro itu sebesar 70%. Sedangkan proporsi nitrit itu sebesar 15%. Nah, jika kemudian kita gunakan jenis alkil halida sekunder, ya, isopropil bromida, maka nitronya hanya sebesar 20%, sedangkan logam atau senyawa nitritnya itu sebesar 30%. Dan jika kita gunakan alkil halida tersier dengan dalam perak nitrit, maka proporsi nitronya itu sangat sedikit ya, runut atau trace sangat sedikit, sedangkan produk didominasi oleh senyawa atau produk nitrit. Jadi produk atau reaksi pada sisi oksigennya. Nah, seperti itu. Kalau ditanya kenapa hal ini dapat terjadi, itu disebabkan oleh sama ya, keras lunak dari suatu senyawa. Jadi ini berkaitan dengan teori HSAB atau acid base. Selain dari teori acid base ini, juga bisa kita tinjau dari efek sterik ya. Jadi efek sterik dari species nitrit, kalau kita tinjau, jadi kalau kita lihat lagi struktur dari nitrit itu sendiri, jadi ada nitrogen dan oksigen. Jadi kalau dia bereaksi pada sisi oksigen, maka akan menghasilkan suatu senyawa nitrit. Sedangkan jika bereaksi pada sisi nitrogen, maka akan menghasilkan suatu senyawa nitro. Nah, karena N ini posisinya berada di antara dua gugus atau dua atom oksigen, maka akan lebih memudahkan nitrogen untuk menyerang karbon dari alkil halida primer. Semakin dia terhalang efek sterik, maka kemampuan nitrogen untuk menyerang karbon itu akan semakin sulit, sehingga lebih mudah untuk oksigen menyerang. Itu alasan yang kedua. Tadi alasan pertama adalah mengenai keras lunaknya suatu alkil halida ya. Jadi kalau kita lihat antara alkil halida primer, sekunder, dan tersier, perbedaan elektronegativitas antara karbon dengan halida itu akan lebih besar pada karbon yang tersier ya. Jadi ini sifat positifnya akan lebih besar ya, dibandingkan kalau kita lihat dari sekunder dan primer ya, sehingga yang lebih keras adalah tersier, sehingga dia akan lebih bereaksi dengan basa yang keras, yaitu pada sisi oksigen. Sedangkan alkil halida primer, karena dia cenderung lunak, maka dominan bereaksi pada sisi nitrogen yang juga merupakan basa yang lebih lunak.
Nah, jenis nitrogen nukleofil yang kedua itu adalah ion azida, di mana ion azida bereaksi dengan alkil halida menghasilkan alkil azida. Nah, jadi ini adalah ion azida. Nah, jika dia direaksikan, dia dapat bereaksi pada sisi nitrogen yang bermuatan negatif, maka akan menyerang karbon alfa, ya, melepaskan brom untuk membentuk alkil azida. Nah, alkil azida ini dapat direduksi sisi azidanya dengan gas hidrogen dalam logam mulia, ya, palladium misalnya, maka akan menghasilkan amina primer. Jadi kalau dalam reaksi ini dia menghasilkan suatu asam amino alfa alanin. Nah, reaksi reduksi ini kita akan bahas mekanismenya pada materi yang terakhir, ya. Selanjutnya hidrazin, ya. Hidrazin N2H4 itu bereaksi dengan alkil halida menghasilkan alkil hidrazin. Reaksinya kurang lebih sama dengan prinsip reaksi pada amina, ya. Jadi nitrogen akan menyerang karbon, kemudian akan melepaskan halida sehingga terbentuk ikatan karbon nitrogen. Nah, sisi karena di sini amina masih mengandung satu hidrogen lagi, maka nitrogen ini dapat menyerang lagi alkil halida yang kedua hingga membentuk ikatan karbon nitrogen yang kedua. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian bukan nitrogen ini yang menyerang karbon dari alkil halida yang kedua? Nah, ini dilihat dari kecenderungan sifat nukleofilitas antara N yang pertama dengan N yang kedua. Jadi setelah terjadi substitusi, kita lihat bahwa kedua N ini tidak lagi bersifat sama, ya, karena satu mengikat metil, yang satunya hanya mengikat dua hidrogen. Nah, adanya gugus karbon di sini, gugus metil yang bersifat induksi positif menyebabkan nitrogen ini lebih berparsial negatif dibandingkan nitrogen yang kedua, sehingga nitrogen yang pertama itu lebih mudah memberikan pasangan elektronnya ke alkil halida yang kedua, sehingga inilah yang menyebabkan nitrogen yang pertama yang lebih cenderung untuk mengalami reaksi substitusi yang kedua dibandingkan nitrogen yang kedua. Oke, untuk part ini sekian. Nanti kita akan lanjutkan pada part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.